Ya. Jadi atlet sama pelatih yang lolos kualifikasi kemarin sudah dikasih apresiasi. Sejauh ini Bro Anin punya pengalaman khusus nggak mengenai netizen olahraga ini? Ya, makin populer olahraganya kan pasti makin. Jadi waktu saya dengar sama Anin saya komplain juga. Gitu. Kenapa? Karena Anin ternyata berani kasih lebih sedikit dari saya. Mau jumlahnya berapa aja tidak sebanding mereka punya keringat dan juga betul. Pengorbanan. Salam olahraga, kembali lagi di Singgasana Sang Juara Podcast NOC Indonesia paling keren sedunia. Ini dia Podium of Champion pakai S. Kenapa S-nya kecil? Karena championnya masih sedikit. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Karena kurang dari 2 bulan lagi atlet-atlet terbaik Indonesia akan bertanding di ajang olahraga paling prestisius di dunia, yaitu Olimpiade Paris 2024. Yang telah ditunjuk dan melaksanakan tugasnya sebagai Chef de Mission Olimpiade Indonesia untuk Paris 2024. Itu kebetulan saudara saya sendiri, orang yang ngejerumusin saya ke dunia triathlon. Pada saat saya ulang tahun dikasih hadiah. Waktu itu hadiahnya tiket untuk ikut triathlon di Bali. Siapa lagi? Hari ini jadi ketua Aquatic Indonesia, saudara saya Anindya Bakri. Halo bro, thank you. Selamat datang Bro Anin. Jarang-jarang nih kita diajak podcast. Ya gue juga jarang. Biasanya ketemu di tempat lain. Nah, Bro Anin ini duduk di kursi yang dingin. Karena ini bukan kursi panas. Nah, supaya lebih hangat kita pakein jaket dulu. Alhamdulillah. Baru mulai udah dapet rezeki. Oke, Bro Anin, ya kan? Udah. Ngomong apa gitu? Kebiasaan ketawa-ketawa gitu. Biasanya ketawa-ketawa susah juga nih kalau serius. Jadi ini podcast gue yang keempat. Oke. Yang pertama orangnya ada di sini nih, ada Gracia Poli. Wah. The Olympian, the champion, ini ya kan? Profesional beneran Kamera ini. kita dulu dong. Yang nonton suami istri Gracia Poli sama Felix. Jadi karena Gracia Poli ini selain Olimpian, juara Olimpiade juga, tapi sekarang Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia. NOC Indonesia paling keren sedunia. Jadi supaya jadi makin keren sedunia ada Gracia Poli, makin keren bro, ya kan? Jadi ini deg-degan. Ini Bro Anin ini kalau nggak salah ada di keluarga yang sangat mencintai olahraga ya. Gitu. Keluarganya sangat mencintai olahraga. Jadi olahraga ini ibaratnya seperti mendarah daging dalam diri Anindya Bakri. Gimana ceritanya? Ya pertama-tama bro, thank you nih diundang ke sini. Kita ngomong serius di depan kamera mungkin pertama kali. Betul. Jadi yang biasanya ketawa-ketawa sekarang setengah-setengah gugup. Tapi ya kalau olahraga memang ya sama bro, mulanya kan dari pribadi, lifestyle. Ya gimana juga ya kita suka lah hidup sehat. Karena juga makan suka kita kan. Karena makan suka ya hidup mesti lebih sehat lagi dengan olahraga. Nah jadi dari sisi lifestyle memang sudah turun-temurun. Jadi bapak suka main tenis. Bapak umur berapa ya? Pak Abu Rizal Bakri, Pak Ical? 77. 77 tahun. Masih main tenis ya sekarang? Masih main tenis tapi ya mesti dikawal. Jangan berlebihan juga. Lalu ibu kan masih juga jalan cepat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu umur? Ibu umur 75. 75. Oh, oke. Dan lalu adik yang perempuan juga walaupun sudah ini bisa dibilang ibu yang punya anak 3 tapi masih main basket, Dita. Adik saya. Dan tentu kalau Ardi kan emang dari badannya emang gabek ya. Untuk suka ketua olahraga bela diri. Olahraga bela diri yang punya One Pride. One Pride. Jadi memang dari dulu seperti itu, dan selain dari lifestyle ya juga secara organisasi kan kita ya juga banyak mencoba untuk berkontribusi baik dari PRSI, kalau sekarang Aquatic Indonesia dulu, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Dan zaman dulu bro itu
bokap juga demen bantu di PBSI ya. Dulu di tahun 85 sampai 93 tuh. Bagian penggalangan dana lah. Jadi memang dari dulu ya keluarga demen ngurusin seperti itu. Dan kalau Taman, Pak Dirwan dulu kan bola ya. Bola. Demen PSSI. Dan secara bisnis juga kita adalah beberapa investasi di olahraga. Tapi intinya mulai dari lifestyle bro. Dari gaya hidup. Anin suka bola juga dong? Bola suka, tapi baru belajar juga. Iya, Oxford kemarin menang ya? Alhamdulillah bro. Dulu nggak nyangka ya kan bisa masuk ke Championship League. Tapi ya kita bersyukurlah, mudah-mudahan bukan saja naik kelas ke Championship League, tapi suatu saat pemain-pemain Indonesia yang di Eropa bisa juga memperkuat. Jadi paling nggak ada misi merah putihnya juga. Nah, kalau kita lihat tadi kan dari cerita garis keluarga bahwa memang sudah ada modal yang kuat nih untuk dorong Anin jadi bergerak di olahraga ya. Artinya menjadi ketua akuatik, sudah gitu sekarang jadi chef de mission Olimpiade Paris 2024. Ini menarik nih jadi chef de mission. Gimana perasaannya Anin? Ya, jadi chef de mission itu? Gimana nggak menarik? Rupanya karma itu berulang. Iya. Dulu waktu kita dorong Bro Okto untuk triathlon, ya betul. ngakunya yang sprint, ternyata yang full distance. Nah, ini mirip-mirip. Dijerumusin juga di CDM. Ya, tapi juga. Demi merah putih dan juga suatu kehormatan bro. Pertama terima kasih loh dikasih kehormatan, dan kenapa saya berani untuk maju ya, satu merah putih, dan yang kedua ya Bro Okto kan ketua NOC-nya. Jadi kalau nggak tahu tinggal tanya. Udah sederhana aja. Ya, CDM juga dulu. Ya kan latihan dari CDM. Ini kan menggantikan Erick Thohir. Iya kan. Pak Erik, lalu saya, Okto, Pak Rosan, ya kan. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal tanya. Belum lagi infrastrukturnya sudah ada. Orang-orang baik. 3-4-4 geng nih. 4-4-nya kenal. Walaupun ini juga kan tetap ini pertama kali sehabis Covid. Jadi kita berharap yang terbaik, dan juga ada beberapa cabang olahraga yang pertama kali dipertandingkan kan bro. Betul. Nah jadi ya mudah-mudahan ya nasib kita baik, dan ya sebagai CDM ya hanya bisa memfasilitasi supaya atlet bisa perform yang terbaik ya, bersama dengan dukungan dari NOC dan pemangku kepentingan lainnya kan. Nah, tapi bro lu kan sibuk, ya kan Anin kan sibuk. Jadi pemimpin perusahaan besar, terus ngurusin Kadin juga, terus sekarang ngurusin renang juga, akuatik juga, sekarang jadi chef de mission. Gimana cara bagi waktunya tuh? Ya pertama-tama semua pimpinan olahraga juga sibuk, ya kan kita lihat Bro Okto sibuk, dan CDM sebelumnya nggak kalah sibuk lah, ya kan. Bro Erick Thohir, Rosan, ya kan. Jadi sebenarnya ya tergantung niat gitu kan. Niat kita kan untuk memberikan yang terbaik buat merah putih. Dan juga ya Olimpiade ini kan kasta tertinggi, bro. Ya kan kalau kita bisa berprestasi di sana, nama baik bangsa kan akan melambung. Dan juga tadi bicara sedikit kan kenapa kita percayalah insya Allah bisa ada hasil yang baik. Karena memang ini kan kerjasama tim, dan banyak tim ini juga yang membantu Bro Okto, Bro Rosan sebelumnya, NOC-nya juga kuat, dan yang paling penting semangatnya sama niatnya untuk membuat merah putih berkibar dan Indonesia Raya berkumandang ya kan. Jadi menurut saya kesibukan itu jelas ada, tapi ya kita coba atur waktu, dan dengan kerjasama saya yakinlah insya Allah hasilnya juga bisa membanggakan. Kita balik aja, Branin. Orang-orang Indonesia itu cita-citanya suka kebalik. Ya. Suka mengibarkan bendera merah putih sama mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Ya. Sekarang kita balik. Ya. Indonesia Raya dulu, baru bendera merah putih. Cocok. Karena kalau Indonesia Raya udah pasti emas. Betul. Kalau bendera merah putih berkibar itu bisa perak, bisa perunggu, dan tentu emas. Betul. Amin. Gitu. Jadi kita cita-citanya sekarang kumandangkan lagu Indonesia Raya dan merah putih kibarkan bendera putih. Mantap. Dapat tiga-tiganya. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju.
Saya dari tadi lagi mikir angle mana yang paling pas buat Anin gitu. Karena orang-orang itu udah banyak yang tahu soal Anin kan bisa dilihat dari mana-mana. Tapi duduk di sini harus ada dari dimensi yang lain nih. Dimensi tentang Olimpiade dulu. Apa sih arti Olimpiade untuk seorang Anindya Bakri? Pertama-tama Bro Okto, saya sih ngelihatnya ya ini satu kasta tertinggi tadi. Jadi kalau kita bilangnya ini ya the holy grail gitu kan. Dan kalau kita lihat memang datanya begitu ya Bro Okto ya. Kadang-kadang di awalnya saya nggak tahu hanya 10.000 atlet yang bisa terkualifikasi di dunia dari 8 miliar orang kan. Ya betul. Jadi terkualifikasi aja tuh udah luar biasa jadi Olimpian ya. Apalagi ada Grecia di sini kan memang apalagi beliau kan menang medali emas ya, tapi kualifikasi tidak gampang. Dan saya juga belajar ternyata terkualifikasi itu tidak berdasarkan alokasi ya. Kalau memang angkanya ataupun waktunya terjangkau ya kualifikasi, kalau enggak. Sehingga ada negara kecil yang jumlah atletnya banyak atau negara besar yang atletnya pas aja. Jadi untuk kita memperjuangkan Indonesia di Olimpik ini suatu kehormatan dan juga suatu keharusan. Karena kan kalau kita lihat 2 tahun yang lalu Indonesia itu pimpinan G20 yang artinya ya sebagai negara nomor besar 16 lah ekonomi dia menjadi tuan rumah gitu kan. Sedangkan kenapa tidak kita juga bisa melakukan hal yang sama suatu saat mengenai Indonesia menjadi pemimpin dari 20 negara terbesar olahraga. Nah tentu semua itu mesti dimulai masih lama tuh. Masih lama, hari ini belum. Mudah-mudahan kan Bro Okto juga ada mimpi-mimpi kan. Ya siapa tahu mimpi itu bisa menyelenggarakan Olimpiade. Siapa tahu 2036 ya kalau nggak salah ya. Mimpi insya Allah. Lalu pada saat itu ya kita juga bukan hanya tuan rumah tapi bisa tadi kayak G20-nya olahraga. Bisa berprestasi lah ya. Betul. Dan mulanya kan mesti selangkah demi selangkah. Terakhir kita menang Olimpiade 2 emas yang luar biasa waktu itu tahun 92, luar biasa. Dua-duanya dari badminton. Nah, sekarang kita tidak menyebut angka tapi ya adalah doa-doa ke sana juga kan. Kalau bisa lebih alhamdulillah. Tapi paling tidak kita memberikan semangat kepada atlet-atlet kita di badminton, lalu juga banyak yang mendambakan misalnya di panjat tebing, angkat besi dan tentunya yang lainnya karena surfing ya namanya olahraga, surfing, panahan, semuanya itu sekarang aja sudah ada 20 ya waktu ya yang terkualifikasi dari 9 cabang. Sebentar lagi mudah-mudahan nambah di panjat tebing. Dan mungkin di atletik gitu kan. Jadi ya saya sih berterima kasih dengan kesempatan ini tapi mohon dukungan dari bukan hanya NOC yang sangat pasti saya akan banyak bertanya tapi juga seluruh masyarakat Indonesia ya. Karena memang waktunya juga tepat. Salah satu alasan lompat sedikit Bro Okto yakinin ya nggak tahu nih emang pinter-pinteran aja memang data sih. Ya memang saat ini Indonesia butuh bersatu lagi kan. Sudah selesai pemilu ya kan. Terus memandang Indonesia masa depan 2045 macam-macam kan. Jadi ya saya sih terus terang aja terkesima dengan visinya. Wah benar juga nih ya. Kayak gitu oke deh. Yang mana tuh? Mungkin bisa diingetin lagi maksudnya visi yang mana tuh? Jadi kan waktu itu nanya, ingat nggak kita dulu bicara, Nin, CDM ini mesti dipikirin. Coba dipikir-pikir deh. Karena, waktu itu soalnya Anin masih ragu-ragu kan, yang gue tawarin gitu kan. Bukan karena apapun, karena tadi waktu. Dan yang kedua juga ya terus terang aja kita pikir waduh kalau urusan renang sih udah lumayan ngerti lah. Jadi udah mulai katam-katam dikit. Tapi ini kan ngurusinnya bisa 9, bisa 10 cabang olahraga. Siap nggak ya? Gitu. Nah terus ya pasti mikir-mikir yang enggak kan. Waduh nanti kalau misalnya mengecewakan gimana, kasihan banget Indonesia kan. Tapi Bro Okto inget tuh ada 3 poin di telepon. Nin 1 ini Indonesia pandai nih kan kalau ketua NOC ini kan. Dia bilang lagi butuh orang yang nomor 1. Wih, rasanya kita tersanjung. Wah, kenapa? Ya semua orang lagi tahun politik, kita yang tidak berpolitik. Oh ya udah oke. Ya oke itu oke. Yang kedua pas waktu itu kan pemilu mau 1 putaran 2 putaran udah selesai.
Jadi mesti dibawa kembali apa namanya Indonesia bersatu. Ya. Dan yang ketiga, ya you kan ini apa namanya ada media, jadi biar bisa dipromosiin. Exposure-nya. Ya kan nggak semua orang tahu Olimpik bahwa akan ada di Juli Agustus. Kalau bola semua orang tahu, ya kan. Thomas Cup semua orang tahu, Uber Cup gitu. Pikir-pikir boleh juga, lagi belum sempet mikir sampai di ujung tiba-tiba ada kejadian di mana French Embassy di rumahnya ambasador. Di rumahnya ambasador Prancis ya. Lagi asik-asik datang, telat kebetulan 15 menit. Iya, Telat 15 langsung didapuk. langsung dikenalkan sebagai chef de mission Olimpiade Paris 2024. Mentang-mentang di kedutaan Paris, namanya juga Paris chef de mission. Nah, ini orang yang telat nih. Salah sendiri. Tapi hebat iya memang itu kejadiannya ya. Untuk meyakinkan Anin jadi chef de mission waktu itu kita punya visi yang sama ya. Artinya Indonesia ini tahun 2023-2024 punya warna politik yang cukup kental gitu. Nah, olahraga udah berapa kali membuktikan adalah alat pemersatu bangsa. Dan kita sama-sama ingin menjaga merah putih itu supaya merah putih terus bisa berkibar di ajang-ajang tertinggi dunia. Anin bukan orang yang salah. Tapi menurut saya Anin orang yang paling tepat, momen yang paling tepat gitu pada saat itu. Karena apa? Karena selain ketua akuatik gitu, terus udah gitu punya fasilitas media dan waktu yang nggak punya kita paksain jadi punya, ya kan? Timnya juga sudah dibentuk ya, tim CDM udah dibentuk kan? Tim CDM udah dibentuk dan senengnya tuh timnya tuh justru saya banyak memanfaatkan orang-orang yang sudah berpengalaman dan juga capable di bidangnya. Karena saya percaya bahwa ya kayak main bola lah bro, ya kan nggak penting dari mana orang, yang penting bisa bermain di posisi masing-masing kan. Iya betul. Dan tujuannya kan ya tadi ngegolin kan. Dan terus terang aja saya juga ya karena Bro Okto semangat ya kita ikut semangat. Ya kan karena semua itu kan tergantung ini mitra usahanya. Mitra kan? partnernya. Iya partnernya. Dan juga TikToknya enak lah. Saya mau balik ke cerita yang pertama tadi. Abang ini urusan balas-balasan yang positif. Iya. Jadi dulu di bulan Juni 2015, Anin datang ke saya. Anin bilang, bro, gue punya hadiah ulang tahun nih buat lo. Kok? Gue bilang ulang tahunnya Oktober bro. Gitu. Enggak, ini ulang tahunnya Oktober tapi hadiah sekarang. Dikasihlah hadiah. Pendaftaran triathlon Bali. Gitu, didaftarin untuk sprint. Apaan ini? Waktu itu belum tahu kan? Oh, sprint itu sepedanya berenangnya 850 meter. Ya. Sepedanya 20 km sama larinya 5 km. Ya. Waktu itu setelah itu kita ketemu lagi di kolam renang Kuningan. Ya. Coba berenang, ternyata kolam yang 50 meter begitu 25 udah mulai jurus gaya batu. Tenggelam. Motivasinya 3 bulan gimana cara latihan ya, ternyata bisa. Akhirnya sejak itu juga jadi jatuh cinta sama triathlon, bahkan udah ikut Ironman ini. Waktu itu belum presiden NOC ya? Belum. Nah, jadi gimana cara membalas pranknya Anin itu? Ternyata bisa dilakukan, tercapai dengan chef mission ini gitu kan. Artinya prank yang positif ya kan. Sama-sama memberikan warna baru terhadap olahraga. Tapi yang saya suka Anin ini saya kenal yang orang yang nggak pernah setengah-setengah. Kalau dia udah ngomong sesuatu, dia bilang konsekuensinya saya jalanin. Dan terbukti, ya kan, semua atlet yang lolos kualifikasi, karena seperti yang tadi Bro Anin bilang, lolos kualifikasi itu sudah mengalahkan seluruh masyarakat Indonesia menjadi duta perwakilan kita. Karena kompetisinya itu bukan hanya ngalahin orang Indonesia, tapi 8 miliar populasi yang ada di dunia terseleksi hanya segelintir orang yang akan mewarnai nanti kompetisi di Olimpiade Paris 2024. Ya, yang menarik semua yang lolos kualifikasi ternyata mendapatkan apresiasi yang tidak sedikit dari seorang Anindya Bakri. Ya. Nah, kalau itu ini karena ngikutin ini arahan ketum. Dan memang kita inginlah memberikan apresiasi dan juga pelatih, walaupun pastikan jumlah tuh relatif, tapi yang paling penting ialah ya kita ngertilah bahwa perjuangan ini tidak gampang dan mereka tidak sendiri. Dan juga senang sekali Bro Okto sempat ketemu ketua NOC Prancis.
dengan jaringan yang luas. Beberapa waktu yang lalu dan mungkin 2 bulan yang lalu saya sempat tinjau lapangan, karena memang kita bersaing melawan negara-negara yang punya tanda kutip home court advantage gitu ya kan. Ya, home court advantage ya. Jadi saya lihat waduh, ini jumlah kita yang datang bismillah bisa 25-an ya kan, tapi mereka datang ratusan. Udah gitu mereka pegang lapangan. Nah, jadi ya hanya mentalnya harus benar dijagain kita, iya. Jadi bener-bener mental kayak tadi tuh dikasih buat sprint distance triathlon bisa jadi yang full distance. Iya. Jadi saya bukan karena waktu di sini, tapi saya lihat sendiri dan saya yakin juga dulu waktu memberikan triathlon tiket itu tahu bahwa kalau sepeda kan nggak usah diomongin, lari bisa lah. Renang ini antara kelelep nggak ada kelelep nih. Ini bukan sembarangan nih. Ini anak orang nih. Jadi 3 bulan waktu itu terpaksa harus latihan. Akhirnya bisa. Tapi pelatihnya dari Anin sih, aman juga. Nah, dari situ saya berpikir, oke lah kalau gitu, kalau teamwork insya Allah lah, berani lah. Tapi kembali kepada atlet dan pelatih, ya saya ngeliat itu kan ini waktu ada kayak segitiga kan. Iya. Ada atlet, pelatih dan orang tuanya. Tadi kita sempat bincang-bincang sama Grecia sedikit mengenai gimana peran orang tua. Karena kan kita punya bisa bayangin punya anak aja kita udah memikirkan masa depannya, apalagi anak sebagai atlet. Waduh, ya kan kita berpikir kalau berhasil gimana, kalau sudah berhasil abis itu gimana. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa melahirkan pahlawan-pahlawan, saya rasa sih ini bisa membuat orang tidak takut-takut lagi anaknya jadi atlet. Jadi mungkin itu sedikit motivasi yang selalu ada di hati Langsung kita. Saya potong kembali ke laptop. Siap. Jadi atlet sama pelatih yang lolos kualifikasi kemarin sudah dikasih apresiasi. Waktu di sini ada Grecia Poli juga yang bisa cerita. Jadi waktu saya itu memang kita melihat atlet itu kalau lolos kualifikasi Olimpiade itu sudah menang duluan, minimal menang 1 tahap. Nah, sehingga harus dikasih apresiasi. Nah, itu pertama kali kita memberikan apresiasi untuk semua atlet yang lolos kualifikasi sebesar 100 juta rupiah. Wow. Betul Grace ya? Betul nggak Grace waktu itu Grace? Ya betul. Jadi waktu itu dapat berapa Grace? Kurang lebih sama lah. Ya sama lah yang tadi Bapak sebutin. 100 juta rupiah ya? Ya. 100 juta rupiah waktu itu kita kasih ke atletnya. Ya. Kenapa? Karena kita mau orang Indonesia itu sadar bahwa ini bukan seperti Asian Games atau SEA Games yang semua orang bisa ujuk-ujuk langsung ikut gitu, didaftarin sama cabornya. Tapi mereka harus lolos kualifikasi dulu. Dan untuk lolos kualifikasi itu perjalanannya panjang banget gitu. Dan finalnya itu ada kejuaraan-kejuaraan yang mereka ikutin, terus udah gitu ada Asia Championship, ada World Championship, sampai akhirnya jumlah poinnya cukup dan lolos terseleksi. Hanya 22 sampai 24 atlet dari setiap disiplin yang mereka ikutin. Jadi kita kasihlah apresiasi waktu itu 100 juta. Dan zamannya Rosan sama. Tapi zamannya Anin ini ternyata beda. Waduh, ternyata zamannya Anin waktu itu sarannya kan seperti itu. Kenapa nggak diikutin? Gitu. Jadi waktu saya dengar sama Anin, saya komplain juga. Gitu. Kenapa? Karena Anin ternyata berani kasih lebih sedikit dari saya. Gitu. Seorang Anindya Bakri itu berani ngasih lebih sedikit dari saya. Kalau saya ngasih waktu itu 100, kenapa Anin ngasih 75? Ya, jadi pertama-tama terima kasih juga nih untuk izinnya. Karena mesti izin dulu kan. Jadi saya bilang, bro, ini pertama-tama mau jumlahnya berapa aja tidak sebanding mereka punya keringat dan juga pengorbanan. Tapi izin nih bro, kalau boleh kita 75 waktu terkualifikasi, mungkin 75 lagi pada waktu mau berangkat. Oh, 2 kali kasih. Iya, 2 kali kasih. Dan itu untuk yang atlet, untuk pelatih izin juga sama, mulai dengan 50 tambah 50 lagi. Waduh. Nah, sekali lagi ini bukan masalah ini jumlah, tapi saya kan ngerasain bro kita lagi mau coba, syukur-syukur bisa full marathon paling sedikit 10K buat 10 Agustus di sana.
ini latihannya susah bener kita doang. Nah, ini 10 kilo aja. yang ya bikin kan? gue suka deg-degan yang kayak begini nih, ya kan? Nah, apalagi yang disuruh mendapatkan emas. Ya betul. Dan pastikan pengorbanannya bukan saja waktu, keringat, juga karir. Kan mesti milih kan, nggak bisa dua-duanya. Mau kerja lalu jadi Olimpian, nggak semua orang bisa. Jadi saya rasa ya kebetulan latar belakang kita kan sama-sama dari pengusaha, kalau misalnya bisa kenapa tidak. Tapi yang paling penting juga nanti bro, sama-sama kita jagain pas waktu di sananya bro. Ya. Untuk apa, fasilitasi supaya kan bukan hanya atlet tapi juga ada pelatih, ada manajer, Tim support. dokter, fisioterapi, tim support. Dan ini benar-benar ya tadi kita gimana memenangkan permainan yang tanda kutip unfair. Karena orang-orang yang udah nongkrong di sana sejak lama itu Harus jagain. mesti jagain Harus nih. jagain. Harus dijagain banget. Dan enaknya karena bro ketua NOC, nah kita jadi ya nggak kalah akal lah. Ada jalan-jalan, ya masuk kalah kita kan. Iya betul. Kita ini cuma satu aja bro. Nggak mau ngalah gitu kan. Ya kan? Seri aja nggak mau ya. Oh jangan. Nggak mau menang. Nah memang apresiasi itu penting. Ini bukan hanya kepada kita. Saya bilang ini ada budaya baru yang bahaya. Tahu nggak budaya apa? Budaya pelit. Budaya pelit. Jangankan nyumbang, tepuk tangan aja nggak mau. Tepuk tangan dulu. Iya benar. Gitu. Kalau semua orang itu bisa kita motivasi seperti Bro Anin, insya Allah dunia olahraga kita akan semakin kuat. Indonesia akan semakin dipandang sebagai negara, bukan hanya negara besar secara jumlah atau secara ekonomi, tapi juga sebagai negara yang berprestasi di olahraga. Tantangannya juga sangat besar. Bro Anin udah sempat lihat persiapan di sana kan, gitu. Tapi waktu ngelihat kira-kira ada gambaran nggak seperti apa? Disampaikan aja, diceritain. Jadi kita sih deg-degan nih waktu lihat. Ya ini pertama kali kan saya ngurusin Olimpik, belum pernah kan bro sebelumnya. Tapi kan pemikiran kita tadi kita bercanda ada Olimpik, ada G20 gitu kan, atau ada Asian Games. Asian Games deh lebih tepatnya. Ya Asian Games 6 bulan sebelumnya. Ya zaman waktu itu kan udah woro-woro kan. Udah semua bendera di mana-mana. Stadium juga udah bisa bilang tinggal masuk. Oh, Hangzhou. Ini Hangzhou kan? Ini kita ngomong di Indonesia deh. Oh, di Indonesia 2018. Oke. Ya kan? Nah, terus abis itu Atlet Village sudah ada. Nah, waktu saya ke sana nggak tahu ya, mungkin karena ada waktu-waktunya untuk visit, tapi waktu 2 bulan yang lalu sih masih banyak yang lagi direnovasi. Baik tempat untuk Atlet Village-nya maupun tempat untuk ininya pertandingannya. Tapi kita ya mengerti lah setiap negara berbeda. Iya betul. Tapi memang ya kita lihat festivitiesnya belum kerasa. Ya. Sekali lagi saya nggak akan mengatakan apapun lah, karena pasti kan Olimpik susah bikinnya. Tapi yang kami lakukan ialah cari kontak di tengah-tengah waktu itu lagi liburan gitu. Bisa nggak ya ketemu, kalau nggak bisa NOC presiden, mungkin CDM, nggak bisa CDM, wakil CDM siapa aja deh. LOC mungkin ya, panitianya. LOC siapa aja, yang penting kita pengen denger kayak apa sih persiapan gimana supaya atlet kita ini ya kayak tentara bro, dari helikopter hit the ground running gitu kan, ya kan. Terus juga minta tolong dapat advice juga dari teman-teman NOC, ketemu dengan Pak Dubes di sana dan timnya yang sangat membantu, ya kan. Lalu kita juga cari kan rumah tempat ya istilahnya para medis, fisio bisa mensupport atlet, tidak terlalu jauh dan tidak tergantung transportasi umum, tapi bisa naik sepeda. Ya. Akhirnya ketemu ya tidak ideal tapi bagus lah, dapat fasilitas. Nah gini-ginian udah dibayar tuh ya? Ya insya Allah udah selesai. Langsung dibayar sama Bro Anin. Tepuk tangan dulu. Bukan dong. Ini karena makin deket makin mahal. Ya, arahan ketum bilang beresin, siap bos. Nah terus apalagi ya? Iya, dan makin hari makin kita lihat ini kayak kayak permainan supply chain gitu kan. Jadi sebenarnya menjadi CDM itu sebanyak untuk memberikan semangat atlet itu penting, sama kayak ada supply chain management juga ya. Lumayan juga ya bro ya. Tapi ya alhamdulillah dengan dukungan semua pihak ya, mudah-mudahan kita bisa datang tersenyum, pulang tersenyum. Pulang bangga. Ya bangga. Pulang bangga. Karena ini satu-satunya mungkin pertama kali Olimpiade
yang kita lewatin, yang kita laksanakan setelah COVID. Itu waktu zaman saya itu ada tantangannya tuh, Bro Anin. Waktu zaman saya itu di Olimpiade Rio itu, waktu itu ada Zika dan pemerintah gonjang-ganjing. Waktu itu Brazil bahkan sebelum Olimpiade semua menteri-menterinya mundur. Jadi setiap Olimpiade memang ada dinamikanya. Waktu zamannya Rosan 2020 terlaksana 2021 COVID. Jadi Olimpiade dan Bro Anin juga waktu itu ada di sana ya. Gitu. Nah sekarang ini Olimpiade yang tanpa COVID di Paris pula. Gimana tuh pandangan istri-istri yang akan datang itu kira-kira ya kan? Mungkin Bro Anin punya kiat-kiat tersendiri untuk mengantisipasi itu. Cepat-cepat kita kasih insentif aja. Ya semuanya udah ke sana. Dan nggak banyak yang tahu juga bahwa banyak banget orang yang mau terlibat, tapi nggak ngerti bahwa akreditasi itu hanya 50% dari jumlah atlet ya gitu. Jadi kalau dari sisi kita begitu menjadi CDM seolah-olah kita tuh satu-satunya negara yang bertanding di Olimpik. Padahal ada 206 plus 1 refugee. Iya, betul ada refugee. Jadi 207. Nah, mereka semua juga ingin mengedepankan kepentingan negara masing-masing kan. Iya, pasti. Nah, dan memang untuk akreditasi atau inilah badge untuk bisa masuknya ternyata juga ya dari jumlah atletnya berapa 50%-nya sangat terbatas dan di limit. Nah, jadi mau nggak mau ya mesti diutamakan ya selain dari atlet adalah pelatihnya, ya kan. Jadi banyak teman-teman yang ingin ikut, kita mesti cari jalan yang kreatif supaya bisa ikut dan memang kita juga mesti jaga kepentingan para pimpinan federasi cabur kita kan juga tertarik untuk ikut memberikan semangat. Tapi memang disinilah CDM dan ketua NOC untuk berputar otak mencari jalan. Dan saya yakin kalau untuk urusan kayak gitu namanya pengusaha, Bro Anin ini salah satu yang sangat kreatif. Amin. Dan saya berapa kali Anin bilang sama saya, Bro ini udah terlanjur, udah kita dikasih kepercayaan, ya kita nggak boleh tanggung-tanggung, harus all out gitu. Dan itu dibuktiin dari setiap langkah. Mudah-mudahan hasilnya nanti maksimal. Amin. Karena kebetulan alhamdulillah yang terlibat juga hampir semuanya teman ya gitu. Dari semua cabur-caburnya itu ada tadi angkat besi, Pak Rosan, Yeni, Bu Yeni, panjat sport climbing, Yeni Wahid, Pak Arsyad, panah, Arsyad Rashid, panahan, terus surfing, Pandu Syahrir, dan tentunya PBSI ada Bang Fadil, Pak Agung, dua-duanya. Terus ya semuanya Pak Luhut atletik, ya kan. Akuatik ya kan. Akuatik saya kenal baik tuh. Akuatik saya kenal baik. Udah kenal belum? Tadi saya kenal dia. Akuatik udah kenal ya. Itu alter egonya. Iya, mirip. Jadi ya itu memang PR besar kita itu gimana caranya untuk menjaga mental atlet. Kalau untuk jaga latihan mereka udah nggak usah diajarin. Kita nggak perlu ngajarin ikan berenang lah gitu. Mereka hari-harinya emang udah latihan. Iya, betul. Tapi makin ke ujung itu mentalnya itu harus dijaga. Kiat-kiatnya Bro Anin apa untuk jaga mental atlet? Selain ngasih tadi ya, apresiasi itu. Tapi bener waktu bahwa nomor 1 tugas kita ya bahasa saya itu esprit de corps. Jadi tim INA ini benar-benar mempunyai mental juang yang tiada duanya lah, yang istilahnya tidak ada kata menyerah, maju terus untuk mengandangkan merah putih. Ya. Dan yang kedua tentunya ya kita membantu dengan fasilitas. Nah tadi kalau ditanya bagaimana caranya, saya rasa pertama-tama waktu di awal Bro tunjuk ya saya banyak observasi dan juga ya belajar lah. Gimana sih cara jadi CDM, gimana cara bekerja dengan NOC, dengan Kemenpora tuh yang baik tuh bagaimana. Yang kedua ya saya coba kenalan, karena nggak semuanya saya kenal. Kalau di Aquatic saya kenal lumayan banyak. Ya sebagai ketua umum kan, kenalan dengan teman-teman di NOC, komite eksekutif, biar komunikasi lancar jadi enak. Cabur-cabur. Dengan ketua umum cabur yang sudah kenal tapi dalam konteks formal. Nah dan saya ingat Bro Okto dan beberapa mantan CDM mengingatkan, Nin, you juga mesti hubungan baik dengan atlet dan pelatih.
Oh oke. Nah dengan begitu ya bisa ada ikatan batin yang enak. Ya. Nah dari situ kalau you ngomong untuk memberikan semangat, ya mereka tahu dari mana you datang, ya kan? Bukan hanya sebagai CDM belaka, tapi sebagai orang yang peduli dengan apa well-being mereka. Nah ini yang apa saya ingin coba apa kedepankan dalam waktu yang udah kurang dari 2 bulan. Dan apalagi nanti saya dengar-dengar apa ada seragam yang benar-benar membuat semangat semuanya. Iya. Siapa yang bikin seragam itu? Wah ada kawan kita. Kawan kita. Ini bakal jadi surprise ya. Surprise. Jadi memang biar nggak kalah bro. Soalnya di sana kan katanya Paris. Waduh. berluti katanya ya kan. Apa Amerika Ralph Lauren siapalah. Kanada siapa tuh ya? Itu Lululemon. Kita juga nggak kalah bro. Ini kan? kita tunggu nanti ya surprise. Ya. Seperti yang saya katakan, seperti yang sering saya katakan, di Olimpiade Paris ini akan banyak sekali surprise, bukan hanya dari CDM-nya Anin ini surprise juga nih. Terus udah gitu, nanti insya Allah prestasinya, nanti ada surprise yang lain yang akan kita saksikan nanti di Olimpiade Paris 2024. Setuju? Setuju. Enosi Indonesia paling keren sedunia. Nah ngomongin masalah kejutan, ini kejutan kan menarik nih, orang kan suka kejutan, suka apa? Ada sisi entertainmentnya gitu. Saya dengar banyak kejutan ya dari itu ya, dari prestasi juga ya gitu ya, prestasi kejutan mulai dari seleksi juga. Ini salah satu Olimpiade yang memang sangat menarik gitu. Satu, atletnya ada banyak yang punya yang cukup fenomenal. Eko Yuli itu 5 kali Olympian. Terus Rio Waida ini kali kedua dari Olimpiade yang diikuti dan dua-duanya baru dari nomor surfing. Pak Anin nanti ke surfing juga. Ini PR ya, PR CDM berat juga deh. Itu salah satu kejutan buat Anin juga mungkin ya. Gitu. Ya di Tahiti. Jadi untuk diketahui, ya Pak Anin yang cerita mungkin untuk di Tahiti. Dari Jakarta ke Tahiti itu kira-kira 18 jam. Nah, sedangkan dari Paris ke Tahiti kira-kira 22 jam. Jadi nanti Pak CDM harus terbang dari Paris ke Tahiti. Tapi ada tim lah ya, ada tim. Kalau terbang nggak balik sih nggak apa-apa. Iya. Terbang balik lagi, berarti 44 jam. 44 jam. Nah, Pak Pandu harus ke sana sebagai ketum. Harus, Pak Pandu itu tugas beliau. Yang menarik itu tadi karena semuanya teman-teman dekat. Tapi mungkin ini pertama kali ketemu ngomongin soal olahraga. Biasanya mungkin ngomongin yang lain, bisnis. Tapi ini pertama kali ngomongin olahraga. Gimana tuh ceritanya? Itu lucu juga. Kadang-kadang yang susah tuh untuk buat mereka duduk ngomong serius. Iya betul. Ya, kita bang, apalagi Pandu ya. Iya kan. Bro Pandu, Bro Rosan, semualah Mbak Yeni, Mbak ngomong, udah telepon aja. Enggak, ini beneran nih serius ini. Ini kita ngomong Olimpiade. Iya udah telepon aja, nggak bisa. Duduk, ya kan. Bawa apa tim? Saya bawa tim, nah, biar bisa di follow up. Oh, iya. Jadi memang ya ujungnya CDM banyak ya kepentingannya berkomunikasi. Ya. Komunikasi dengan atlet, pelatih, manajer, tapi juga komunikasi dengan pimpinan daripada cabur. Jadi kalau misalnya hubungannya sudah baik, kenal sebelumnya, tentu itu membantu sekali. Karena paling tidak dari sisi level kepercayaannya udah ada, ya kan, bahwa ini nggak mencoba yang aneh-aneh lah. Ya. Dan saya rasa kali ini nih harusnya nih kayak film Bro Okto tuh apa Avenger gitu. Itu bisa kayak gitu tuh Bro Okto, karena Avenger buat atletnya ya, pelatih juga tentunya, tapi juga Avenger buat para pimpinan-pimpinan olahraga. Ya kan, Bro Okto, ya kan, Menpora. Ya, Menpora saudara kita juga Dito, anak muda. Kan? Kapan lagi nih kalau tinggal banyak doa aja, Bro. Ya kan, dan juga memberikan semangat kepada atlet dan fasilitas ya. Ya tadi apa ya Bro Rosan, Bro Erik, apa Pandu, Yeni, Arsyad, semuanya itu istilahnya apa one WhatsApp away gitu kan. Ya kan. Nah, jadi ini bukannya sekali lagi aksi-aksian, tapi justru gimana membuat ini menjadi suatu hasil yang tadi Bro Okto sampaikan, mengundangkan apa merah putih. Nah, dan mereka semua berbondong-bondong mau ke Paris, yang ada malah kita bingung gimana untuk memastikan mereka juga nyaman gitu kan.
Dan Ya. itu memang balik lagi masalah kejutan-kejutan ini. Dari sisi peserta aja itu seperti Bernard dari balap sepeda itu kan pertama kali orang Indonesia Ya, bisa selamat. lolos kualifikasi di nomor Omnium dan satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara. Iya Gitu, betul. bayangin dari Asia Tenggara. Terus udah gitu ada Eko Yuli tadi. Ya. Terus teman-teman yang tadi meragukan badminton, sekarang level confidence-nya sangat tinggi ya kan terhadap badminton Ya. Indonesia. Ya balik lagi memang sekarang doa itu Wah, ya. penting. Kalau Ya. bahasa pelit tadi, Ya. kalau udah nggak mau nyumbang terus nggak mau tepuk tangan, doa aja masa nggak mau, ya kan? Ya. Tapi saya yakin lah masyarakat Indonesia, terutama netizen Indonesia itu sangat memberikan support yang luar biasa. Ya. Itu kepada olahraga kita. Kita tahu kalau yang salah itu langsung dihukum, kalau yang baik itu langsung diberikan apresiasi yang signifikan dari netizen ini. Itu akan menjadi kekuatan tambahan juga, Bro Anin. Sejauh ini Bro Anin punya pengalaman khusus nggak mengenai netizen olahraga ini? Ya, makin populer olahraganya kan pasti makin banyak komentar positif maupun negatif kan. Ya, betul. Nah, jadi memang nomor satu saya ingat bener tuh bro, waktu kita ngomong bahwa ini penting bener orang diedukasi mengenai Olimpik. Ya. Ya, Olimpiade ini bagi kita biasa-biasa saja, kita sering dengar sebelumnya ada di Tokyo, ada di Rio, London gitu. Tapi masyarakat Indonesia mungkin belum terlalu merasa ini bagian daripada mereka. Nggak salah juga karena memang ya jumlah atlet yang terbatas dan exposure-nya lebih kepada orang lain gitu kan. Tapi menurut saya ini juga mesti kita sosialisasikan melalui salah satunya sosial media. Nah, Bahwa orang-orang ini nih orang terpilih nih. Ini world class level lah. ya. Dan ini yang menurut saya perlu dikedepankan, terlepas menang atau kalah, emas, silver, perunggu, tetap ini suatu prestasi. Jadi mungkin itu yang kita ingin juga kedepankan lah dalam Itu sosialisasi kita. Game of Champions. Betul. Walaupun S-nya kecil karena masih sedikit gitu kan. Ini memang ini best of the best. Yang diadu itu orang-orang terbaik. Ya, Dan saya paham sama Bro Anin tuh kalau ini belum menjadi etalase keberhasilan kita dalam membibit atlet. ya, Orang masih belum banyak yang ngelihat Ya. ke sana. Bahkan anggarannya juga sangat Ya. terbatas gitu ya. Tapi saya percaya dengan campur tangan teman-teman seperti ketua akuatik Bro Anin ya, dengan semua perangkat-perangkatnya itu bisa secara masif memberikan warna baru terhadap pembinaan prestasi olahraga Indonesia ke level yang paling tinggi, amin ya. yaitu Olimpiade. Hmm. Dan salah satu yang berbeda juga itu masalah opening. Opening itu nanti tidak seperti biasa gitu. Kalau biasanya itu defile jalan, katanya besok berbeda ya. Ya itu di Seine River, bro. Jadi di sungai biasanya jalan ini berdiri di atas kapal, katanya satu kapal itu berdua. Dua Maksudnya negara. lain. Dua negara. Belum tahu kita sama siapa, tapi kalau kita di I ya mungkin ya bisa India, ya kan, atau bisa yang lain. Tapi ya nanti tentunya baju defilenya mungkin disesuaikan. Nah, Karena biasanya jalan tapi ini berdiri. Tapi ya saya rasa Perancis ini benar-benar pengen put up a good show gitu kan, benar-benar. Ya bayangin ini kan membersihkan sungai kan juga nggak gampang. nggak kemarin murah. waktu dilihat sungai itu siap loh. Kalau sungainya sih udah siap ya, dan juga kelihatan cukup bersih gitu ya. Yang kemarin kita sempat khawatir lebih ke arah fasilitas buat atletnya gitu ya, atlet village Umbul-umbulnya stadium. belum ada kemarin deh. Umbul belum ada, waktu bro sana belum ada juga Belum ya. ada umbul-umbul juga. Berarti kan itu udah bulan lalu kan, tinggal 3 bulan kurang. Ya anggap aja mereka save the best for last lah kalau kita pikir positif ya. Tapi saya bilang ini pembukaannya akan salah satu yang paling menarik gitu. Dan Perancis itu kan ya negara besar di Eropa kan. Mereka pengen juga tampil gitu, dan ya Indonesia juga saya rasa di bawah kepemimpinan Bro Okto ini satu olahraga kita kedepankan, tapi juga ya diplomasinya kan kita juga bisa Tapi dorong juga. contingency plan udah ada. Kalau mereka sampai ada apa-apa gitu, katakan ada yang ini, ada yang itu. Kan kalau persiapannya agak mepet-mepet tuh biasanya tetap aja ada yang lebih banyak potensi kurangnya daripada lebihnya. Betul. Berarti udah siap-siap belum tuh? Jadi kalau dari Parisnya dulu, lalu kitanya ya. Dari Parisnya dulu, ya sempat waktu itu kan didengungkan bahkan langsung dari presidennya kan, bahwa jangan-jangan selain Seine River, sungai Seine ini
bisa juga di Stade de France gitu di stadium Prancisnya. Tapi akhirnya dari Bro Okto juga kan cerita bahwa kayaknya mereka plan A ini, plan B ini gitu kan. Maksudnya yang Sungai Seine ini. Nah, tapi dari sisi kita waktu 2 bulan lalu Bro, waktu koordinasi dengan Dubes, kita dipertemukan juga dengan teman-teman dari kepolisian yang hubungannya baik dengan Interpol. Oke. Nah, terus saja saya juga kaget. Waduh. Sampai ke sini itu ya. Sampai ke sini. Iya. Jadi dijelasin bahwa Olimpik ini bukan kayak semata-mata Asian Games, SEA Games, ini penuh dengan politis, apalagi dengan geopolitik di Timur Tengah kan lagi rame sekali kan. Ya. Oke. Untung mereka mengingatkan dan mencoba untuk menutupi kekurangan-kekurangan di sana sini dan membuka senario. Jadi ya memang ya itu menjadi PR sendiri. Tidak disimulasi ya kalau ada apa-apa kira-kira ini apa artinya apa gitu. Karena kan lumayan bro, kita nggak mau ngomongin terlalu panjang seolah-olah kita berharap ke sana ya, tapi ya kalau atletnya 25 ya ditambah kiri kanan 75 orang kali bro. Ya, yang harus kita mesti siap gitu kan. Iya. Karena kan ya justru yang penting pas lagi things go wrong kan. Kalau things go well ya semua tepuk tangan kan. Ya betul. Kemarin udah komunikasi sama siapa aja tuh? Sama Pak Dubes oke ya? Pak Dubes Pak Umar top. Sangat mendukung dan menjiwai. Kemarin datang makan siang naik sepeda, jadi kelihatannya memang beliau juga sehat gaya hidupnya. Terus bahkan fasilitas kedutaan diberikan, apa yang dibutuhkan dilaporkan juga kan sama Bro Okto. Terus juga disampaikan siapa aja diaspora Indonesia atau student Indonesia yang di sana bisa dilibatkan. Gunanya 2 hal kan. Yang pertama ya loyalitas jelas pasti kan buat merah putih. Dan yang kedua juga istilahnya ada intelligence kan, inside scoop yang kita nggak tahu kan kalau ya bahasanya aja kan beda di Prancis. Nah itu beliau juga membantu memberikan akses sampai kepada logistik dari sisi mobil ya kan, tempat tinggal, kantor juga, tiket, kantor. Ini kan juga ya tadi kita how to win in an unfair game gitu. Ya bayangin gimana nggak unfair bro. Datang ke sana masih pada belum siap, tiba-tiba siap kitanya belum siap. Iya kan? Betul. Nah ini yang salah satu juga surprise gitu. Balik lagi ke masalah hidup sehat tadi. Ini mungkin Anin akan jadi chef de mission pertama dari Indonesia yang ikut langsung dari Olimpiade termasuk kejuaraannya. ya boleh diceritain nggak tuh? Nggak. Kenapa tuh tiba-tiba udah gitu pakai ngajak-ngajak ketua NOC lagi? Ketua NOC jadi deg-degan tuh kira-kira itu. Jadi tanggal 10 Agustus itu kan sehari sebelum penutupan, 11 Agustus. Ada maraton ya seperti biasa pertandingan untuk atlet elit. Nah, tapi kali ini dibuka untuk umum. Iya. Nah, jadi kita pikir kapan lagi nih? Nah, memang menakutkan. Full maraton walaupun kita udah pernah 42 kilo tapi ini tinggal 2 bulanan lagi dan kita nggak tahu berapa banyak tidur tuh kan selama 2 minggu selama lagi Olimpiade. Tapi untungnya paling tidak ada 10K. Tapi kita cobalah yang terbaik apa. Tapi intinya ini bro, tuh kita pengen mencoba untuk jadi bagian daripada atlet-atlet ini kan. Atlet ini kan juga pasti kan keringetan, deg-degan. Nah, kita masalahnya cuma ini takut terkilir gitu kan. Ya kan? Ini masalah saya sama Anin ini. Jadi susah ngebedain antara Anin ini ketum akuatik, Anin CDM atau Anin ini jangan-jangan masih atlet, ya kan? Jadi sedikit kurang berkelas masalahnya, tapi tetap yang kita takut bukan menang nggak menang dapat gold atau silver, takut terkilir, takut kurang tidur, takut ngerepotin orang. Kemarin ikut itu ya, kemarin ikut 10K. Ya, 10K. Saya lihat ada 2 medali tuh. Jadi kebetulan TV One kan bikin one race lumayan 5.000 orang. Oke. Wow. Tahun depan mau coba 10.000 jadi bisa nutup jalan gitu kan. Tapi kembali ke yang ini ya saya ngajak Bro Okto karena ya biarpun 10 kilo paling nggak kita ngerasain bro. Ya kan yang biasa orang lari berapa jam tuh? Di bawah 2 jam ya. Kalau 42 kilo ya. Kita Aduh, insyaallah nanti kita akan menyaksikan chef de mission Olimpiade Paris lari di
1 hari sebelum penutupan Olimpiade Paris dan disaksikan langsung oleh ketua NOC yang dari belakang larinya. Ya ikut mendampingi. Iya, Jadi pacer, yang main dari pacer. depan, ya kan, Jadi dari belakang pacer, aja, pacer. ngikutin, ya kan? Ngikutin. Kalau olahraga sendiri gimana nih? Anin gila olahraga kan luar biasa ya. Setiap seminggu berapa kali olahraga? Ya, Nah, kita cerita dulu. Iya, Sekarang kita dengerin ceritanya Anin hari Senin sampai hari Minggu. Ya kan? Senin sampai hari Minggu. Senin menunya apa? jadi kalau dalam 7 hari Bro, ya kita dihitung paling enggak kita ambil 2 dulu buat istirahat. Jadi 5 hari kan kita latihan. Oke, jadi 2 hari untuk istirahat, Istirahat. 5 hari untuk latihan. Nah, istirahat itu bisa diisi dengan yoga, pilates gitu ya. Oke, yoga sama pilates. Nah, yang 5 hari ini ya kurang lebih dibagi 3 bagian. Kalau misalnya pas mau lari jarak jauh gitu, ya paling enggak 2 hari sampai 3 hari itu ya training untuk lari jarak jauh. Lari jauh. Nah, itu sisanya 2 atau 3 hari ya, tergantung hitungnya. Ya ada satu latihan beban. Iya. Untuk kalau sekarang kan untuk kekuatan strength dari sisi lower body gitu kan. Dan yang satu lagi ialah untuk ini flexibility. Oke. Jadi untuk stretching dan lain-lain. Jadi benar-benar 5 hari itu digunakan untuk berolahraga dengan baik di bidang tadi strength, flexibility sama endurance ya, 3 ya. Strength, flexibility, endurance. Terus Nah, 2 hari nggak dipakai buat yoga buat sama yoga, pilates. olahraga juga. Ini jadi kayak inget Rio Waida kemarin. Rio Waida bilang, saya 1 minggu olahraga cuma 6 hari Pak. Oh iya apa? Surfing. Terus 1 hari saya istirahat. Istirahatnya ngapain? Main surfing katanya. Istirahat main surfing juga ya kan. Oh begitu. Ini Anin juga gitu. Enggak lah. Jadi 5 hari untuk flexibility, strength and conditioning, sama endurance. 2 hari untuk yoga sama yoga sama pilates kan sebentar. yoga Bro. sama pilates olahraga juga. Sama ini bro yang penting juga buat Kalau zaman- makan gimana makan? Nah ini dia nih, makan sama tidur 2 nih, yang nggak kalah penting dari yang tadi itu. Ya makan ya mesti jaga gitu kan. Jaga makan jaga gitu ya kan supaya nggak diambil orang gitu. Kadang kita suka makan bro. Kita mau dikasih makanan apa aja, apalagi makin lezat, ya kita makin makan kan. Nah tapi kali mesti ngurangin sedikit inilah ya goreng-gorengan jangan, ya kan. Gula yang diproses kali jangan berlebihan. Ya No kan? goreng-gorengan. No goreng-gorengan. Ya, Terus apa- gula Di- proses enggak. Ya, terus ya selebihnya juga di limit aja kali ya, yang garam-garaman atau kopi, tapi ya 1 boleh lah, ya kan. Dan selebihnya ya yang penting takaran lah, porsi ya. Gitu, karena intinya nggak mungkin juga kita nggak makan makanan yang seleranya cocok buat kita kan. Nah, emang kita orang barat gitu, mesti makan roti, makan pasta, dan ternyata makanan orang kita barat. Kalimantan Barat Kalimantan sama Sumatera Barat. Barat ya kan. kita juga orang ini orang Lampung. Orang Lampung ya. Benar bukan orang Barat bro. Tapi yang menarik bro, Indonesia Barat itu. semakin belajar ya bro, ternyata nasi itu kan bagus, malah nggak diproses, ya kan? Tinggal kadarnya aja kan. Dan protein. Saya banyak-banyakin ini bro, green, sayur-sayuran, buah-buahan, Yang fresh ya. yang fresh. Nah target nih biar semangat, kalau bisa dalam 2 bulan pengen ngilangin 3 kilo bro. Oh dalam 2 bulan kan 3 kilo. Biar lebih ringan bebannya untuk lari. Saya targetnya 8 kilo nih 2 bulan nih. 8 kilo iya masih berat nih. Masih banyak sisanya soalnya. Itu makmur itu. Tapi memang itu jadi bagian yang nggak terpisahkan ya. Yang satu olahraga, kedua makan, ketiga tidur. Ya. Sehari tidur berapa jam? Ya target 7 jam, tapi Target 7 kebanyakan dapatnya kan lebih ke 6 jam. Iya. Nah terus kalau ada waktu Bangun tidur jam berapa? bangun tidur jam 5.30. Oh, 5.30. Pas situ selesai ibadah langsung mulai aktif lagi. Iya. Nah tapi juga kalau ada waktu napping bisa setengah jam 1 jam lumayan tuh. Dan untuk nambah imunisasi juga kan. Iya. Jadi ya untuk menikmati juga gaya hidup kan, kebetulan insya Allah tahun ini udah 50 tahun bro. Udah setengah abad. Jadi mau nggak mau udah mesti mulai strategik untuk Jadi kesehatan. Tahun ini 5 tahun ya? 50 ya? Tahun ini gitu. 50 tahun. Dia berani buka kartu. Tapi bukan masalah, it's not about the number, ya kan? It's mentality and activity, ya kan? Kalau activity-nya pas,
Ada juga umur yang lebih muda dari kita tapi agak peot-peot nih, Iya. ya kan? Karena itu tadi olahraga nggak benar, makannya nggak benar, tidurnya nggak benar. Kita menolak nasib. Menolak nasib, ya kan, ngelawan dengan aktivitas olahraga Iya, yang sangat betul. positif. Betul. Jadi kalau tidur bangun jam 5 berarti tidurnya sekitar jam 10-an. Jadi 10, jam 10.30. Karena memang saya kebetulan lagi baca bro, tuh ada buku namanya Outlive. Jadi diajarin bahwa dalam hidup tuh yang penting apa longevity. Jadi bukan hanya umur panjang tapi bahasanya tuh kesehatannya itu health span-nya. Jadi bukan lifespan tapi health span Health katanya span. gitu. Ya kan? Dan gimana kita mulai memprediksi bahwa sehabis umur berapa lah 65 70 kan bakal turun. Jadi dari sekarang udah dihitung mundur. Kita mau turunnya seberapa nih? Dan juga untuk menghilangkan penyakit-penyakit kronis apa yang kita bisa lakukan sebagai manusia ya. Iya. Tentu kita nggak bisa ngilangin cancer, Alzheimer gitu kan. Tapi kalau bisa mulai genetik. Iya, banyak genetik. Tapi kalau misalnya bisa diprediksi dari sekarang, paling nggak ya nyicil lah, nyicil ini persiapan gitu kan. Ya, mesti mulai mikir gitu bro. Itu kalau cerita kesehatan itu kan saya ingat Bro Anin ini kan keluarganya kan keluarga olahraga ya kan. Anak-anaknya juga olahraga kan. Alhamdulillah. Anak-anak dan bahkan pelatihnya juga dari keluarga sendiri. Tahu nggak pelatih siapa? Siapa? Istri. Karena saya dengar Dini kalau udah cerita olahraga, wah ngepus tuh ya kan. Ya, dia ini Itu lebih pelatih dari pelatih itu betul ya. Gitu. Dan memang ya anak-anak baik tiga-tiganya betul suka renang juga. Bahkan waktu itu sempat mikir nggak usah CDM bro, PRSI Persatuan Renang Seluruh Indonesia sempat mikir, waduh kan sibuk begini sibuk begitu. Jadi yang memberikan semangat justru anak-anak dan istri. Jadi alasannya kan kalau kita ya papa bisa ngelatih di mana aja, dikirim ke coach mana saja, pertandingan di mana aja, tapi gimana dengan anak-anak yang lain. Nah, dari situ kita pikir benar juga ya. Jadi gimana anaknya nambah jangan 3, anaknya 300, 3.000, 300.000 atlet gitu kan. Jadi ya memang olahraga dan juga ini bro, olahraga kan tolak ukurnya jelas gitu kan. Iya, parameternya jelas. Medali. Ya kan? Kepuasannya juga jelas. Ya. Dan yang penting dari hari ke hari pasti mesti lebih baik dan juga kalah menang tuh biasa. Ya kan? Pak Anin mungkin kan udah ngerasain tuh. Apa sih perasaannya waktu atletnya dapat emas? Ya, satu tentunya bersyukur nomor 1. Kedua bangga. Yang ketiga terharu. Ya. Jadi ini emosinya tuh naik. Ya. Yang pertama bersyukur, gagah. Lalu abis itu bangga, abis itu terharu karena kan di balik setiap emas itu atau apalah perunggu ataupun perak itu kan ada suatu perjuangan yang kita nggak tahu. Ya. Cerita-cerita gimana atlet kita bahkan orang tuanya membawa ke kolam 4.30 pagi. Itu kadang-kadang subuh tuh mesti di sana karena memang belum subuh waktu berangkat. Iya. Ya kan. Nah, hal-hal seperti sholat itu. Subuh maksudnya. Sholat subuh harus di kolam renang. Iya, karena waktu berangkat belum subuh. Ya, ini kan? Pak Adin cerita tentang diri sendiri kan. dan itu satu. Dan yang kedua, bisa bayangin, kalah menang di renang itu kan bukan sedetik 2 detik, split second. Split Ya seconds. kan? Jadi ya bisa bayangin kalau menang gimana rasanya, kalau nggak menang gimana rasanya. Karena latihannya sama-sama 5.000 meter pagi, 5.000 meter sore. Nah, terus juga support sistemnya kan. Pelatihnya, lalu manajernya itu pasti ada pengorbanan yang kita nggak pernah tahu. Itu nanti di ujung aja kata. Nah, jadi memang saya hati-hati itu ialah bukan hasilnya, tapi prosesnya. Jadi saya berpikir ini bro, zaman-zaman kita kan suka nonton film Rocky kan bro, dulu ya kan. Rocky 3 tuh inget nggak? Yang siapa Rocky lawan Ivan Drago. Ya kan? Ivan Drago dengan segala macam canggih teknologi, Rocky ke manalah puncak gunung gitu kan, pakai kayu segala, pakai kuda gitu kan ditarik. Nah, jadi gimana sedikit banyak kita bisa menggambarkan, walaupun kita juga punya teknologi ya, orang Indonesia bukannya ke belakang, tapi bagaimana kita bisa kasih lihat bahwa ini heroik loh, ini semua. Dan tentunya ujung tombaknya penyerangnya adalah pemain. Tapi kan kalau analogi bola, gelandangnya, backnya itu kan ya
mereka itu bro, apa pelatih, apa visio, mesus gitu kan. Jadi ya itu yang membuat kita jadi semangat gitu kan. Nah ini berarti emang nggak salah kita punya chef de mission seperti Bro Anindya Bakri, ya kan? Karena pandangannya cukup holistik, cukup komprehensif, dari semua angle sudah bisa terlihat. Kalau tadi dia menceritakan tentang bagaimana proses pelatihan dan sebagaimana dilakukan oleh orang tua, tapi sebetulnya itu cerita tentang dirinya sendiri. Kenapa? Karena Bro Anin sama keluarga setiap hari jam berapa dia ada di kolam renang? Wah waktu dulu sih istri yang lebih galak gitu kan. Iya. Jadi dia bilang kamu cuma nyemplung kolam renang aja susah. Orang lain makan susah, kamu nyemplung sana cepet-cepet gitu. Iya, kan rumah kan di Kuningan, ya kan? Kuningan. Terus kolam renang di Jadi mulainya waktu sebelum ada GBK sering ke Kuningan. Kuningan. Ya kan? Sekarang tapi begitu GBK nih. GBK. Nah, GBK itu bersaing sama atlet kan. Jadi atlet kan mesti nomor 1 lah, jam 5 sampai jam 7 tuh. Kita baru bisa jam 7. Jadi kalau misalnya di GBK justru sedikit lebih telat. Tapi kalau misalnya anak-anak kan latihannya banyak di sekolah, Bro. Waktu itu. Terus sekarang mereka udah di luar negeri dan mereka juga melanjutkan apa kegiatan olahraganya, bahkan memperkuat sekolah ya lumayan lah. Oh, si kakak di luar negeri berenang juga tetap. Berenang juga Di London ya. Di universitasnya masing-masing, 2 perempuan, dan kalau yang laki sekolah laki semua, demen water polo. Ya water biarlah. polo, anak water polo. Water polo jadi tough ya game. ya lawannya Iya. orang-orang bule lagi Tough game gede-gede. gitu. Tough game. Jadi nggak apa-apa lah bro, ya kan, biar dia mentalnya terbangun lah. Jadi satu keluarga semuanya berenang ya? Ya berenang, dan dia kebetulan juga sih bener-bener nggak ada apa upaya oke Aquatic Indonesia, PRSI yuk kita suruh renang, nggak, kebalik malah. Gara-gara semua pada renang, mereka bilang kalau kita kan bisa papa bantuin, kalau yang lain gimana? Mulanya itu aja. Dari situ baru kepikiran. Ya, Itu kan Anin berenang, istri berenang, 2 anak yang perempuan berenang, Ya. anak yang Laki. laki-laki berenang juga. dan water polo. Ya. Dan water polo. Jadi bukan hanya renang tapi games of swimming. Ya. Makanya jadi akuatik lah tepatnya. Akuatik Akuatik. ya. Wah, udah Jadi, satu irama semua tuh. ya gitu. gitulah bro. Ya namanya ini. Tapi juga saya ngeliat juga ini bro, nggak ada. Kalau keluarga yang kebetulan. lain, keluarga sepupu, keluarga itu ada yang renang juga. Mungkin mereka bukan renang, jadi Dan beda-beda orang ya. yang Ada yang apa basket, ada yang Eda bola, ya basket ya. Eda basket, Ya, Ardi keluarganya. MMA gitu. Ada yang MMA, terus apa namanya, ada yang suka bola, keluarganya Pak Pak Iwan. Nirwan, ya kan. Dan kelihatannya sih Bokap apanya tenis, ya. bokap tenis. Yang penting aktif aja bro, ya kan. Soalnya ngelatih kedisiplinan buat anak kan nggak gampang. Jadi kalau bisa dilatih melalui olahraga ya alhamdulillah ya. Kalau peluang itu renang gimana? Renang besok ikut gak di Olimpiade ikut? Renang kelihatannya wildcard bro. Oh, wildcard. Nah, baik laki maupun perempuan, dan ini sekarang kita Dan terus berapa? Laki atau perempuan? satu. Oh, satu orang Jadi satu. 2 orang satu. Oke, jadi Jadi sepasang. sepasang. Jadi paling enggak ya kita akan memberikan tentunya kesempatan kepada yang apa nilainya paling bagus, ada penilaian sendiri. Mudah-mudahan apa juga yang muda bisa dapat kesempatan. Karena menurut saya walaupun wildcard kalau bisa masuk apa namanya di Olimpiade kan melatih mental. Iya, betul. Dan ini juga suatu kebanggaan ya. Jadi memang renang juga punya PR-nya sendiri untuk kita bisa menjadi pemain yang apa dipandang gampang. di apa namanya di Asia paling tidak. Tapi untuk bisa mendapat kesempatan walaupun wildcard di apa Olimpik ya suatu yang berharga lah buat atlet kita ya. Kalau dari renang sendiri sebetulnya tantangan besar apa sih? Bro, ini kan nggak gampang kan? Karena Iya. renang kalau saya dulu di sepeda. Biar gimana masih ada alat bantu namanya Iya. sepeda gitu. Iya. Kalau renang ini kan alat bantunya cuma celana Iya. renang aja tipis-tipis lah gitu. Jadi memang renang sama ke atletik itu perencanaan mesti jangka panjang ya. Karena nomor 1 kita mesti bikin competitive environment yang nggak ada di Indonesia pada saat ini. Baik dari fasilitas renangnya juga kan tidak di semua provinsi memadai. Lalu juga apa jenjang daripada pertandingan dan pelatihan juga tidak serta-merta gampang membuatnya. Tapi apa yang kita inginkan ialah kan winners create winners. Jadi kita mesti create winners. Jadi mau nggak mau mesti ada aspek apa short term sama long termnya. Dan short termnya itu kayaknya ya inovasinya harus ada aspek naturalisasi.
Dan ini udah mulai kelihatan benih-benihnya, Bro Okto. Kayak misalnya si Felix turunan setengah-setengah, ada Jerman, ada Indonesianya di Kuala Lumpur. Dia bertanding di SEA Games udah dapat emas. Lah Mas Niari Wolf juga di Jerman kebetulan mix blood juga dia dapat SEA Games 2 kali di 2 terakhir. Nah memang kan nggak bisa dibohongi bahwa ya ketinggian, kepanjangan Postur, tangan, ya. postur lah ya. Postur. Itu sangat membantu. Dan yang kedua, kemampuan mental terlatih untuk bertanding setiap minggu, ya kan? Itu juga nggak bisa tiba-tiba dibuat kan. Nah, sedangkan kalau di sekolah-sekolah di luar negeri itu kebetulan sudah duluan mereka memikirkan cukup maju. Jadi mungkin ya mirip-mirip kayak misalnya kita lihat di bola, di basket, kita juga nggak boleh lengah untuk mencari siapa sih penang-penang yang ada di luar negeri yang ada turunan Indonesianya. Naturalisasi ya. Ya, naturalisasi. Dan Ranomi juga dari Belanda itu sampai 10 tahun yang lalu masih merajai. Jadi benar-benar bukan hanya orang Indonesia yang mencari orang Indonesia, ada yang blasteran Indonesia Belanda pun bisa merajai dunia. Nah, jadi ya saya pikir itu cara yang baik untuk di awal saja untuk jumpstart Bro Okto. Tapi nantinya mesti buat berbarengan sistem. By design lah ya. By Bukan design. by accident lagi. Betul. Tapi ya memang ya ini kayak gini-gini memang suatu olahraga yang mesti tekun untuk membuat fondasinya dari langkah ke langkah. Nggak bisa quick fix. Ya nggak bisa. Ya. Susah emang. Apalagi renang ya. Gitu. Ya. Kalau salah-salah tenggelam dia. Gitu. Dan itu jangkauan itu jadi dominan karena begitu tangannya kurang panjang, yang udah nyampe beda split second tadi kan dibilang kan gitu. Nyampenya sama, tangannya lebih dulu. Nyampe. Scoutingnya Bro Anin masih jalan terus deh. Jalan terus dan Jadi scoutingnya seluruh dunia dong berarti ya. Dan bekerja sama dengan duta besar. Oh, kedutaan. Jadi kita untuk 2 yang kita lakukan, duta besar Indonesia di luar, di tempat-tempat yang banyak penang-penang Indonesia kita bekerja sama. Dan sebaliknya duta besar asing yang ada di Indonesia, kita minta tolong dari sisi pelatih. Kayak dulu sempat ada pelatih yang kita pakai dari asing untuk water polo lelaki dan akhirnya juga menghasilkan SEA Games pertama emas. Ini cerita renang, cerita Chef The Mission tadi kita udah ngobrol panjang sama Bro Anin, Ketua Umum Aquatic Indonesia, sekaligus juga Chef The Mission Indonesia untuk Paris 2024. Dan ternyata di balik itu keluarganya aja, dari pribadinya, dari lingkungan keluarganya sampai keluarga besarnya, dan semua lingkungan itu merupakan lingkungan yang sehat gitu ya, karena semuanya olahraga, bangun tidurnya pagi segala macam. Sekarang pertanyaan kita pasti pertanyaan yang paling esensial gitu kan, harapan. Apa sih Bro Anin tuh ngelihatnya dengan adanya Olimpiade ini, dengan adanya renang, dengan akuatik, dengan keluarga, sebetulnya apa sih yang pandangan Bro Anin terhadap olahraganya sendiri, khususnya renang tuh gimana sih? Atau Olimpiade secara keseluruhan? Jadi Bro Okto, kalau dari sisi saya sih, saya berharap intinya gimana membuat Indonesia tuh bangga bukan saja dari prestasi berapa banyak medali, tapi bangga bahwa orang Indonesia bisa membuat suatu improvement dari waktu ke waktu yang kalau dilihat jangka panjang akan menjadi pemain kelas dunia. Nah, tentu Olimpiade ini adalah salah satu event yang penting. Tapi sama pentingnya dalam mendapatkan medali ialah keberhasilan membuat istilahnya ininya Bro Okto, kayak football timnya. Ini analogi ya. Nah, jadi bisakah kita seluruh pimpinan-pimpinan cabur itu kompak untuk mendukung atlet-atlet ini? Bisakah pimpinan-pimpinan NOC, KOI, Menpora dan JDM itu kompak? Dan juga bagaimana melibatkan berbagai macam pihak ya, seperti pelatih, manajer, mesus. Nah, kalau semua udah bisa bergerak seperti suatu tim football yang sudah kompak. Nah, saya rasa itu tanda kesuksesan. Dan ini juga bisa menjadi suatu milestone sendiri Bro Okto, yang bisa membawa semangat untuk kesuksesan berikutnya. Dan saya yakin lah kalau misalnya kita kerja keras, kompak, berdoa, masa sih nggak bisa.
Insya Allah dengan doa kerja keras dari semua tim dan doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia, insya Allah Indonesia di Paris akan membuat kejutan termasuk prestasi. Amin. Amin. Aminnya sepi banget. Amin. Gitu dong. Enosi Indonesia paling keren sedunia. Kemarin kita sama-sama menyaksikan kualifikasi bola. Oh, ya. Aduh, kita sama-sama nonton bola waktu itu Ya. ya. Itu sama-sama nonton bola di apa? Campville. Kemang Village waktu Ya, itu. ya. Dan sayangnya waktu itu kita belum berhasil gitu ya. Sayang kita belum berhasil. Tapi selamat Bro Anin sekali lagi, kemarin sepak bolanya bisa lolos untuk pertama kali ya kan. Ya. Mudah-mudahan keberhasilan ini kita bawa nanti sampai ke Olimpiade gitu. Amin. Dan kita masih punya banyak cita-cita. Itu salah satu cita-citanya kita itu menjadi tuan rumah Olimpiade seperti yang tadi disampaikan. Nanti menuju ke sana insya Allah kita akan coba juga bidding untuk Youth Olympic untuk mempersiapkan tadi fase regenerasi atlet tadi gitu. Tapi sayangnya ternyata bukan cuma mental atlet yang harus kita jaga, mental Indonesia pun harus kita jaga ini, terutama netizen. Kemarin aja masih ada yang rasis. Jadi pada saat berkomentar itu komentarnya justru mengarah ke arah rasisme gitu ya. Nah, ini menurut Bro Anin gimana tuh gitu? Ya apa? Kita mesti naik kelas lah bro, ya kan? Udah bukan zamannya untuk berpikir apa kecil, kita masih berpikir besar kan. Kayak beda etnis, rasisme, beda apa agama, saya rasa bukan hanya nggak ada tempatnya, tapi ngapain juga banyak yang lebih penting untuk diperjuangkan. Ya. Dan kayak kemarin tuh waktu kita nonton luar biasa, apa Garuda Muda kita perjuangannya, Bro dan apa Pak Erik nonton langsung apa di Paris ya. Dan itu apa dan juga tentunya Qatar perjuangannya itu not overnight sukses gitu. Oh iya, itu panjang. Dan yang kita bicarakan ini untuk menjadi pemain kelas dunia suatu apa klub bola timnas yang istilahnya 4 tahun yang lalu boro-boro mimpi. Ya kan? Nggak pernah kita melihat bisa nonton bola bertanding seru ya kan, tos-tosan sama Korea. Aduh, mana mungkin. Nah, saya juga ada mimpi-mimpi sedikit, Bro Okto. Ini kan tahun 2024. Lalu 28 kan di LA ya, Bro ya. 2032 kan di Brisbane. Nah, kebetulan kan ya bukan saya ngurusin day to day tapi apa di grup kami ada Brisbane Roar, Bro. Ini sepak bola apa? Untuk di Liga Australia. Nah, siapa tahu ya kan masih ada waktu, Bro, 8 tahun. Kita bukan lagi kualifikasi tapi sudah bisa apa bersaing secara kompetitif. Mumpung kita ada ininya kan, ada home base lah sedikit di situ. Nah, jadi saya rasa apa untuk kita 2036 mau jadi apa namanya itu tuan rumah, siapa tahu kayak kita tadi bicara CDM, stars are aligned mudah-mudahan. Tapi ya selebihnya ya kita usaha one step at a time lah, Bro. Ya. Jadi memang ini pelajaran besar untuk kita semua. Kita sudah mau naik kelas menuju jenjang lebih tinggi lagi. Ketika tim bola kita belum berhasil, bukan berhenti di situ, karena kita harus terus mendukung mereka, memberikan doa dan dukungan yang terbaik. Ini apalagi mereka sekarang sudah masuk ke kualifikasi Piala Dunia. Ini nggak pernah terjadi, dan sekarang udah mulai terjadi. Dulu pernah terjadi sih, tapi sekarang kembali lagi. Ini momentum untuk Indonesia kembali di posisi yang sesuai dengan kebesaran Indonesia, sehingga jangan sampai kita menjadi manusia-manusia kerdil yang berpikir sempit, no racism, no discrimination, let's keep sport as neutral zone. Jadi nggak ada rasisme, nggak ada diskriminasi, ayo kita tempatkan olahraga menjadi area netral. Bahkan Presiden Jokowi sama Presiden Prabowo ya dulu waktu lagi seru-serunya kompetisi pencak silat dapat emas, spontan dua-duanya pelukan. Mungkin itu juga yang nganterin Pak Prabowo jadi presiden hari ini, karena pelukan yang waktu itu terjadi dan olahraga sebagai pemersatu. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Amin. Dan cita-cita besar Indonesia bisa
tercapai menjadi tuan rumah Olimpiade nanti di tahun 2036 atau tahun-tahun berikutnya, dan menjadi tuan rumah Youth Olympic, tuan rumah event-event besar yang lainnya. Sekali lagi itu semua bisa tercapai karena kebesaran hati kita dan juga kedewasaan kita dalam memandang olahraga sebagai fasilitas atau sarana pemersatu, no discrimination, no racism, let's keep sport as neutral zone. Bro Anin, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tahu yang paling mahal untuk Bro Anin ini adalah waktu, tapi itu diberikan kepada kita semua. Nggak terasa sudah berapa jam ini obrolan yang sangat hangat, akan menjadi warna di podcast kita. Karena podcast ini sebetulnya bukan tentang yang diwawancara, tapi lebih banyak tentang yang mau wawancara. Jadi bedanya kalau zaman dulu si podcast acara-acara talk show itu tentang tentang narasumbernya. Kalau sekarang justru kebalik. Justru kita yang keangkat gara-gara Bro Anin ini. Terima kasih banyak Bro Anin mau datang ke podcast kita. Ini bagian dari perjuangan untuk mensosialisasikan Olympianism gitu. Bukan oktonya yang mau terkenal, tapi Olimpiade yang harus kita dorong untuk terus menjadi etalase dari keberhasilan Indonesia dalam melakukan pembinaan prestasi olahraga di Indonesia. Saudara-saudara, Anindya Bakri, Ketua Umum Aquatic Indonesia dan Chef de Mission Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Enosi Indonesia paling keren sedunia. Mantap. Mantap Branin. Thank you. Udah profesional Pak. Enggak lah, gila.